Bayangkan, satu kesepakatan senilai 38 triliun rupiah tiba-tiba mengubah peta kekuatan militer Asia Tenggara. Indonesia menggandeng Qatar untuk membangun monster lapis baja berteknologi canggih, bukan sekedar beli, tapi produksi dan transfer teknologi langsung. Langkah ini membuat banyak negara ASEAN mulai gelisah, karena dampaknya tak berhenti di satu proyek saja. Pertanyaannya, apa konsekuensi terbesar dari kerjasama ini dan siapa yang sebenarnya paling terancam jika proyek ini benar-benar berjalan penuh? Selama puluhan tahun, Indonesia kerap diposisikan hanya sebagai pembeli alutsista. Ketergantungan pada impor, lisensi dan transfer teknologi setengah hati membuat industri pertahanan nasional sering dipandang sebelah mata. Di level ASEAN, Indonesia dianggap besar secara wilayah dan populasi, tapi belum benar-benar dominan secara teknologi militer. Situasi ini menciptakan celah persepsi. Indonesia kuat di jumlah, namun rapuh di kemandirian strategis. Di saat yang sama, peta keamanan kawasan Asia Tenggara makin sensitif. Sengketa Laut Cina Selatan, modernisasi militer negara tetangga, hingga perlombaan senjata senyap membuat setiap langkah pertahanan jadi sorotan. Negara-negara ASEAN berlomba memperkuat armada, tapi sebagian besar masih bergantung pada pemain lama, Amerika, Eropa, atau Korea Selatan. Di tengah kondisi ini, siapapun yang mampu lompat level teknologi akan langsung mengubah keseimbangan regional. Masalahnya, banyak negara ASEAN memilih jalur aman, beli jadi, rakit terbatas, lalu selesai. Model ini cepat, tapi tidak membangun kekuatan jangka panjang. Indonesia justru mulai merasa terjepit oleh pola lama tersebut. Tanpa lompatan industri, Indonesia berisiko selamanya menjadi pasar, bukan pemain. Inilah titik frustrasi yang mendorong lahirnya strategi baru, lebih berani, lebih mahal, dan penuh resiko politik. Ketika Indonesia tiba-tiba muncul dengan kesepakatan 38 triliun rupiah bersama Qatar, alarm kawasan langsung menyala. Bukan karena angkanya saja, tapi karena modelnya, produksi bersama, transfer teknologi, dan ekspansi global. Ini bukan langkah defensif, melainkan ofensif strategis. Negara-negara tetangga mulai bertanya-tanya, apakah Indonesia sedang menyiapkan lompatan kekuatan yang selama ini mereka hindari? Namun pertanyaan paling krusial bukan soal angka kontrak atau nama mitra. Yang membuat kawasan benar-benar was-was adalah satu hal. Apa sebenarnya yang sedang dibangun Indonesia bersama Qatar? Dan sejauh mana monster lapis baja ini bisa mengubah peta kekuatan militer Asia Tenggara? Disinilah cerita mulai masuk ke inti yang lebih dalam. Seiring detail kerjasama Indonesia-Qatar mulai terungkap, reaksi kawasan pun berubah. Jika awalnya dipandang sebagai manuver diplomasi biasa, kini banyak analis melihatnya sebagai lonjakan strategis yang serius. Kesepakatan ini bukan hanya soal produksi alutsista, tapi tentang siapa yang menguasai rantai nilai industri pertahanan. Di titik ini, persepsi lama tentang Indonesia sebagai pemain kelas menengah mulai runtuh satu persatu. Namun muncul juga suara skeptis dari kawasan. Beberapa pihak meragukan kesiapan industri nasional Indonesia untuk mengelola proyek pertahanan bernilai puluhan triliun rupiah secara berkelanjutan. Mereka menilai kerjasama ini terlalu ambisius, berisiko tinggi, dan rawan gagal di tengah jalan. Fakta ini menciptakan narasi tandingan. Apakah Indonesia benar-benar naik kelas atau justru sedang mempertaruhkan stabilitas industrinya sendiri? Di sisi lain, data dan langkah konkret justru berbicara sebaliknya. Skema joint venture, transfer teknologi, dan keterlibatan langsung SDM Indonesia menunjukkan pola yang jarang terjadi di ASEAN. Banyak negara tetangga masih berhenti di tahap pembelian atau perakitan, sementara Indonesia mulai masuk ke desain, integrasi sistem, dan penguasaan standar global. Disinilah ketimpangan mulai terasa, bukan soal jumlah senjata, tapi kedalaman teknologi. Eskalasi semakin terasa ketika pasar internasional merespons positif. Akses Republik Corp ke jaringan Timur Tengah dan Afrika membuka peluang ekspor lanjutan yang bisa menekan dominasi pemain regional lain.
Ini membuat sebagian negara ASEAN berada di posisi dilematis. Di satu sisi ingin meniru langkah Indonesia, di sisi lain khawatir tertinggal terlalu jauh. Fakta-fakta ini perlahan mengikis narasi skeptis dan menggantikannya dengan kecemasan nyata. Lalu pertanyaannya berubah. Jika Indonesia benar-benar berhasil menuntaskan proyek ini, siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling terdesak oleh perubahan keseimbangan kekuatan baru ini? Disinilah klimaks cerita mulai terbentuk saat dampak jangka panjangnya tak lagi bisa diabaikan. Kerjasama Indonesia-Qatar ini bukan proyek sesaat, melainkan fondasi industri pertahanan jangka panjang. Monster lapis baja yang dimaksud bukan sekedar kendaraan tempur, tetapi ekosistem produksi, desain dan integrasi senjata yang dibangun langsung di Indonesia. Inilah lompatan strategis yang selama ini hanya berani dilakukan negara-negara besar. Fakta paling krusialnya, Indonesia tidak lagi berdiri sebagai pembeli atau perakit, melainkan sebagai co-creator teknologi pertahanan. Dengan keterlibatan penuh dalam desain, manufaktur, dan standar operasional, Indonesia mulai mengunci pengetahuan inti yang biasanya dirahasiakan. Pada titik ini, kekuatan Indonesia bukan hanya pada produk akhir, tetapi pada kemampuan mereproduksi, mengembangkan, dan menjual teknologi secara mandiri ke pasar global. Klimaksnya terlihat pada dampak regional. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, Indonesia akan menjadi satu-satunya negara ASEAN dengan basis industri lapis baja modern hasil joint venture Timur Tengah Asia. Ini menciptakan ketimpangan baru. Negara tetangga masih fokus belanja senjata, sementara Indonesia membangun pabrik kekuatan. Inilah alasan mengapa narasi ASEAN was-was bukan sekedar sensasi, tapi refleksi perubahan nyata keseimbangan kekuatan. Dengan akses pasar Timur Tengah dan Afrika, Indonesia berpotensi menjadi pemasok alutsista alternatif dunia. Dalam satu langkah, Indonesia menggabungkan diplomasi, industri, dan kekuatan militer, sebuah kombinasi yang jarang berhasil dilakukan negara kawasan. Kini bola panasnya ada di tangan Indonesia sendiri. Akankah proyek raksasa ini benar-benar mengubah wajah industri pertahanan nasional atau justru menjadi ujian terberatnya? Kerjasama Indonesia-Qatar ini menjadi penanda bahwa arah kebijakan pertahanan Indonesia benar-benar berubah. Dari negara pembeli, kini Indonesia bergerak menjadi produsen dan pemain industri. Kontrak 38 triliun rupiah bukan hanya soal nilai ekonomi, tapi tentang keberanian mengambil posisi strategis di tengah persaingan kawasan. Jika proyek ini konsisten dijalankan, dampaknya akan terasa bertahun-tahun ke depan, baik bagi kekuatan militer, industri nasional, maupun posisi tawar Indonesia di mata dunia. Namun semuanya tetap bergantung pada eksekusi. Tantangan terbesar justru ada setelah kontrak ditekan, menjaga kualitas, komitmen, dan kepercayaan internasional. Disinilah publik perlu terus mengawasi dan memahami arah besar kebijakan ini. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.